Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, saudara-saudara seiman dan seakidah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita masuk ke kaidah An-Nabawiyah Ats-Tsaniyatu wal Arba'un yang ke-42, yaitu potongan kalimat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Di antara potongan kalimatnya Nabi kita yang mulia bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Ya. Demikianlah agama kita ini, ikhwah. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, bahwa Allah Ta'ala memberikan kita sebuah jalan agama yang seluruh ajarannya, baik usulnya, yakni akidahnya, maupun furu'nya, yaitu cabang-cabangnya, seluruhnya mudah. Ya. Akidah Islam, akidah yang mudah, simple, sederhana, mudah dicerna oleh orang yang memiliki akal yang sehat, fitrah yang masih bersih. Maka ia dengan mudah bisa memahami kaidah tauhid di dalam ajaran agama kita. Keesaan Allah Azza wa Jalla mudah dipahami. Bahkan orang yang paling sederhana di Arab Badui abad ke-6, abad ke-7. Ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla, mereka cepat sekali memahami. Ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Mudah dipahami. Berbeda dengan konsep, katakanlah konsep trinitas gitu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, saking membingungkannya. Ada 10 orang Nasrani, Anda minta komentarnya, penjelasan tentang apa itu trinitas, niscaya kata beliau ada 11 jawaban yang berbeda. Padahal cuma 10 ya. Tapi ada 11 jawaban yang berbeda. Tidak ada yang menakjubkan, kata beliau, ini adalah sebuah teologi yang mereka akui sulit dipahami, tapi mereka meyakini itu. Bagaimana memahami trinitas itu, ikhwan? Kata Syekhul Islam, kalau ada 10 orang Nasrani pasti ada 11 jawaban. Ya, berbeda dengan akidah kita yang mudah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan Allah Ta'ala memberikan perumpamaan yang mudah dipahami sehingga mudah diterima. Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, "Lau kanata alihatan", apa itu? Seandainya ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, kata Allah, la fasadata, maka bumi ini, alam semesta ini akan chaos. Atau ayat Allah Ta'ala beri perumpamaan, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'un mutasyakithun wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani mathala. Kata Allah, apakah sama seorang budak
yang dikuasai oleh beberapa orang yang bersekutu tapi sedang ribut. Tuannya ada 4. Nah tuan ini sedang ribut, sedang bertengkar. Lalu bayangkan bagaimana kondisi budak ini. Punya 4 tuan yang sedang berselisih. Kalau masih bersemangat enggak apa-apa. Dengan kata Allah, rajulan salaman li rajulin. Seorang laki-laki budak dikuasai oleh hanya satu orang budak, tuan. Kata Allah, hal yastawiyani mathala, apakah sama? Perumpamaan ini mudah. Logik konsep ke akidah kita ini. Kecuali orang yang sudah menyimpang fitrahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apalagi penyembah berhala kan. Mereka punya banyak Tuhan. Ada 360 berhala di sekitar Ka'bah yang semua berhala ini punya spesifikasi. Tuhan, ada berhala yang khusus untuk jodoh, ada berhala untuk rezeki, ada berhala untuk menolak bala, macam-macam berhala. Jadi kalau ada satu yang berhalanya tidak ada, dia bingung yang mana ini. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu agama ini sungguh mudah, dan inilah kaidah kata beliau di sini. Kaidah yang merupakan kaidah yang sangat agung, dan inilah fitrah agama kita. Maka ikhwan, tidaklah orang yang sulit melaksanakan agama ini kecuali pasti ada yang salah dalam praktek pengamalannya. Ya, oleh karenanya kita dapati ikhwani azzani Allahu wa iyyakum, ada Nabi SAW disebutkan, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aisaruhuma man lam yakun fihi ism. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan 2 perkara, kecuali kata Aisyah beliau pasti memilih perkara yang lebih mudah selama tidak mengandung dosa di dalamnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada riwayat Mu'adz bin Jabal pernah memperlama jadi imam. Lalu ada salah seorang jamaah, ya karena kelamaan dia sholat sendiri. Dia sujud rukuk sendiri. Kata orang-orang, kamu munafik. Oh enggak, saya enggak munafik. Maka besoknya dia lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami ini petani. Di siang hari kami kerja di kebun. Mu'adz bin Jabal mengimami kami salat Isya membaca surah Al-Baqarah. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah memanggil Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, afattanun anta? Apakah engkau ingin membuat fitnah, ingin membuat orang lari dari agama ini?" Subhanallah. Juga disebutkan dan riwayat yang lain dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu an, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya, kata beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya saya sering terlambat datang ke masjid berjamaah. Kenapa? Karena imam kami ini memperlama bacaannya. Jadi dia sengaja datang karena dia pengen datang itu pas imam mau rukuk. Maka lihat ikhwani, a'azani Allah wa yakum. Kata perawi hadis ini, yaitu sahabat Abu Mas'ud, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sangat marah dalam memberi peringatan kecuali pada hari itu. Beliau naik ke mimbar dan bersabda, inna minkum munaffirin. Kata Nabi, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang membuat lari manusia dari agama yang mulia ini. Ini bahaya ikhwan. Fa ayyukum shalla bin nasi falyatajawwaz. Siapa di antara kalian yang mengimami salat manusia, maka hendaklah dia falyatajawwaz, hendaklah dia memperingan. Fa inna fihim dhaif, di belakangnya ada orang lemah, orang tua yang sepuh. Ya. Yang mungkin ada sudah sepuh, tulangnya sudah rapuh, dia lama kuat berdiri. Wal kabir, ad-dhaif lemah, mungkin sakit. Ya, kalau al-kabir sepuh. Kemudian wal haja wadzal hajar, ada orang yang punya hajat. Ya mungkin dia ada janjian dengan orang, ada hajat manusia, atau mungkin dia ingin ke kamar mandi,
Ya, tidak bisa menahan beser begitu, dan tidak boleh. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kaidah yang sangat agung di dalam agama kita. Kaidah yang seharusnya, namun jangan disalahgunakan kaidah ini. Ya, karena ada orang kalau dinasihati untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, mereka mengatakan, bukankah agama ini mudah? Jadi sengaja mengambil semua pendapat-pendapat ulama yang ringan-ringan. Kata para ulama, siapa yang selalu mengambil yang ringan-ringan dari seluruh pendapat, maka Allah mengumpulkan seluruh keburukan pada dirinya. Tidak ada ulama yang tidak pernah terpeleset. Pasti ada mungkin keliru dalam mengambil dalil hukum. Ya. Contoh misalnya, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh seorang menikah tanpa wali. Ini ada pendapat. Yang mengatakan bukan sebarang ulama, Imam Abu Hanifah ya akhwah. Tapi ini salah, nggak boleh kita mengatakan saya, kan ada yang mengatakan, ada khilaf Ustaz, boleh kita mengambil. Lalu ada juga pendapat boleh tidak ada saksi, wah itu. Jadi gampang, boleh tidak ada saksi, tidak ada mahar, tinggal datang bawa akhwat, saya sudah nikahin kau, masuk hotel yuk, sudah selesai. Keburukan luar biasa. Kan ada orang begitu, semua yang mudah-mudah diambil. Yang membolehkan musik diambil. Padahal mazhabnya sendiri mengharam, kalau dia nggak ambil. Jangan, ini kita ambil mazhab yang membolehkan musik. Oleh karena hadirin dimuliakan Allah SWT, ini tidak seperti itu. Ya, namun ya barang siapa yang mengambil agama ini dari Al-Quran, As-Sunnah, menurut pemahamannya para sahabat ridwanullah alaihim, ia akan dapati agama ini sangat mudah. Ya. Hadisnya panjang ikhwah ya, kalau boleh kita bacakan semua hadisnya. Ya, Nabi SAW mengatakan inna ad-dina yusr, agama ini mudah. Walai yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah orang yang hendak menyusahkan agama ini, tasydid, melampaui batas. Ya, banyak istilah orang yang melampaui batas seperti pertama al-ghulu. Ya ahlul kitab la taghlu, ini juga perbuatan melampaui batas. Karena ikhwan, syaitan itu datang dalam dua bentuk. Pertama, ifrat, berlebih-lebihan. Bentuk kedua, tafrid, menyepelekan. Ada orang yang mungkin tidak mempan dengan menyepelekan, orangnya bagus, mustalzim sama agama, mutamassik dengan agama. Maka syaitan datang dalam bentuk apa? Ifrat. Lebih-lebihan diberi syubhat sehingga dia berlebih-lebihan dalam beragama. Ada orang yang memang ya ini, ada juga yang tafrid, disepelekan agama. Oh, ini orang yang biasa lemah imannya. Ya udahlah, nggak usah lah, ini kan cuma sunnah ini. Nah, ada yang berlebih-lebihan. Nah, ini dua-duanya senjata setan ya ikhwan. Hati-hati kita ini. Ada yang makanya ya ada orang yang lagi belajar, ya ini setan datang. Dalam bentuk apa? Ini bisa jadi kalau dia salah memilih guru agama, salah dalam memilih pengajian, akhirnya apa? Melampaui batas dalam beragama. Nah, ini setan datang dalam bentuk itu. Ya, setan juga datang dalam bentuk apa? Menyepelekan. Ini yang banyak. Gak usah sholat ke masjid, inilah macam-macam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Nabi, illa ghalabah, kecuali dia akan kalah. Ada seorang sahabat, saya lupa, datang kepada Nabi SAW, saya ingin puasa. Kata Nabi, ya sudah, puasa Senin Kamis, saya lebih dari itu. Puasa 3 hari dalam sebulan, lebih dari itu bisa ya Rasulullah. Ya sudah Senin Kamis, lebih dari itu saya bisa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi yang lebih baik kecuali puasa sehari dan puasa tidak. Itu puasanya Nabi Daud. Ini topnya puasa sunnah. Makanya orang yang sudah puasa sunnah puasa Daud tidak perlu lagi puasa Asyura, tidak perlu lagi puasa Yom Senin Kamis, karena ini paling top. Karena ada orang, Ustaz, kalau Senin saya puasa Daud, pas Asyura atau pas wukuf Arafah, puasa Arafah, gimana Ustaz? Saya bilang enggak perlu lagi. Antum sudah paling top. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu, setelah lama kelamaan sahabat ini menyesal, kenapa saya tidak pilih kemudahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berat. Karena dia sudah berjanji Rasul, saya bisa dari itu. Maka ya ikhwan lihat, lama-lama orang yang berlebihan pasti akan kalah, pasti akan bosan, pasti akan lemah.
futur lama-lama. Karena melampaui batas. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu Nabi mengatakan fasaddidu wa qaribu. Maka berlaku tepatlah dalam beragama, ya ini sesuai sunnah. Ya. Jangan menyeleweng dari sunnah. Ini penjelasannya. Ya. Wa qaribu, kalau tidak bisa maka minimal mendekati sunnah, jangan terlalu jauh dari sunnah. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya inilah prinsip ya dalam agama kita ini, yaitu ad-din adamul harat, menghilangkan segala kesulitan. Baik ikhwan ya azani Allahu wa iyyakum, di antara bentuk kemudahannya ikhwan ya azani Allahu ya akan disebutkan di sini adalah bahwa seluruh syariat yang dibebankan kepada kita secara zat mudah. Zatnya ibadah, perintah itu mudah. Salat 5 waktu misalnya sangat mudah. Ya. Hanya 5 kali dalam sehari. Kalau katakanlah kita sholat 10 menit, berarti kita hanya butuh 50 menit. Ini mudah karena 24 jam, gak sampai 1 jam kita sholat ya akhwat. Itu pun dibagi-bagi waktu. Coba kalau 1 jam langsung kayak sholat tarawih, berat. Itu sebabnya Rasulullah SAW cuma beberapa malam bertarawih bersama para sahabat. Kata Nabi SAW, aku khawatir Allah Ta'ala akan mewajibkan sholat ini. Berat ya akhwat. Maksimal sholat maghrib 10 menit tadi kita. Apalagi ikhwan, pensyariatan sholat itu disyariatkan tahun ke-10 atau ke-11 setelah kenabian. Coba lihat nih, Allah Ta'ala ketika membuat syariat ini pelan-pelan, tadarruj, bertahap. Di Mekah belum ada syariat kecuali sholat. Sebelum adanya sholat 5 waktu, sholat malam wajib, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tapi kelamaan kemudian dinasakh, tidak wajib. Allah Ta'ala akan faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya sudah, yang mudah saja. Anna minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadla wa akharuna yuqatiluna fi sabil. Ada di antara kalian yang cari nafkah, ada yang berperang. Maka dikurangi. Akhirnya apa? Turunlah Isra Mi'raj. Sebelumnya salat hanya pagi dan petang saja. Kalau nggak salah 2 rakaat 2 pagi 2 petang. Ada khilaf ulama. Kemudian setelah Isra Mi'raj baru salat 5 waktu. Itu pun 2 rakaat 2 rakaat. Enggak kayak kita sekarang 4 Isya, 4 Zuhur, 4 Asar, 2 rakaat 2 rakaat. Nanti setelah ke Madinah, baru yang 2 rakaat ditambah 2, berarti 4. Kecuali maghrib dan subuh tetap seperti itu. Coba bayangkan 10 tahun setelah wahyu turun, belum ada perintah sholat seperti sekarang. Subhanallah, lihat nih bagaimana mudahnya agama ini. Kalau langsung, subhanallah, kaget itu orang-orang Arab. Salat Jumat juga setelah di Madinah. Ya. Dalam pelaksanaannya pun juga banyak keringanan. Ya. Kita nanti lihat keringanannya. Sekarang kemudian puasa. Sebentar lagi kita puasa. Awalnya puasa wajib hanya puasa Ashura. Sekali setahun, hanya sehari. Perintah puasa adalah tahun kedua Hijrah. Jadi sekitar 15 tahun setelah ayat pertama turun. Itu pun setelah ayat itu turun, puasanya model nggak kayak kita. Bagi yang mau puasa silahkan, yang tidak mau, tapi Allah katakan wa antasumu khairul lakum. Kalau kau berpuasa itu lebih baik. Kemudian turun lagi ayat, faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu sudah mulai wajib, tapi tidak seperti sekarang. Jadi orang dulu berpuasa agak berat. Jadi mereka terakhir makan ketika mau tidur. Jadi kalau antum sudah sholat isya lalu ketiduran, bangun jam 10 malam sudah tidak boleh lagi makan. Jadi nggak ada imsaknya, ya
Mulai puasanya ketika bangun. Bangun jam 2 berarti udah mulai imsak. Tak boleh lagi. Lalu kemudian Allah Ta'ala hapus lagi. Ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum. Sampai kata Allah, makan dan minumlah sampai muncul fajar. Sampai sekarang. Jadi bertahap ikhwah. Ya, bertahap. Perintah puasa. Itu pun perintahnya sangat mudah, sekali setahun. Itu pun hanya siang hari jamaah. Ya, mulai dari fajar sampai tenggelam matahari. Itu pun makan dan minum dan hubungan suami istri. Bukan puasa bicara. Apalagi puasa apa itu sebagian orang-orang lain ada puasa nggak boleh bicara, nggak boleh beraktivitas, nggak boleh nyalain api. Masih boleh semua. Mudah sekali, semua orang mudah melakukan puasa ini. Itu pun ada perintah sahur, tasahharu, bersahur kalian, ada keberkahan. Itu pun ada perintah menyegerakan berbuka. Ma'ajjalul fitr, kata Nabi, la yazalun nasu khair. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Pelaksanaannya sangat mudah ya akhwan. Sekali setahun, itu pun dari fajar sampai kita belum pernah lihat ada orang, Pak, ada orang meninggal gara-gara susah lagi puasa meninggal. Biasanya mungkin nggak ada penyakit yang lain. Tapi gara-gara puasa tok nggak ada. Bahkan saya dengar ada seorang yang kemana-mana, orang Arab kemana-mana nggak sembuh. Sampai dia ke Amerika. Apa kata dokter yang dia bilang di agamamu ada obatnya. Apa itu? Puasa. Yeah. Subhanallah. Oleh karena ikhwan ya azani Allah wa yakum ini kemudian juga bahkan di ayat puasa itu Allah Ta'ala katakan yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan al-usr, kesulitan. Zakat, nah sekarang hanya 2,5% jamaah. Subhanallah. Dan itu pun jenis hartanya tertentu, tidak semua jenis harta. Zakat mal yaitu uang, emas dan perak, pertanian itu pun tidak semua. Hanya jenis-jenis pertanian disebutkan. Kemudian ternak itu pun juga tidak semua. Ayam tidak masuk. Ya. Kemudian apa lagi satu? Perdagangan. Dan yang dikeluarkan hanya 2,5%. Dan itu pun harus idle. Selama haul 1 tahun hijriah kita miliki. Kalau berkurang tengah jalan maka Anda lepas dari kewajiban zakat. Sangat mudah zakat ini. Ya. 2,5, jumlahnya sedikit sekali, 2,5%. Yeah. Haji, sekali seumur hidup ikhwah. Dan pelaksanaannya juga ada 3 model, tergantung keadaan setiap. Ada yang ifrat, ada yang qiran, ini lebih mudah. Menggabungkan umrah dan haji dalam satu pelaksanaan. Yang paling mudah lagi tamattu'. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita untuk bertamattu'. Ulama mengatakan yang paling afdal adalah tamattu' dan karena ini yang paling ringan. Lihat, ini paling ringan. Kata Nabi, tamattu' kalian. Nabi melaksanakan haji qiran, tapi Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk qiran. Apa tamattu'? Karena ini yang paling mudah. Datang, umrah, lalu lepas kain ihram, lalu tamattu' bersenang-senang sampai tanggal 8 Zulhijjah. Yang paling mudah. Rasulullah SAW memilihkan kita syariat manasik yang paling mudah. Itu pun wajib bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Ini gak usah sampai ngutang. Saya kemarin ada orang pemilik travel, Ustaz bagaimana ada yang dari bank nawarin pinjaman untuk umrah ini. Saya bilang gak boleh. Karena apalagi haji. Wah yang mampu. Kalau yang mampu gak usah berutang hanya untuk itu. Karena syariatnya hanya yang mampu saja. Makanya ada orang bertanya, ya Rasulullah afi kulli am, apakah setiap tahun? Nabi diem. Diulang lagi, ya Rasulullah afi kulli am. Kata Nabi kalau saya bilang na'am, lama istata'tum, kalian tidak akan sanggup. Ini ikhwan ya azani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi pelaksanaan haji pun juga sangat mudah ya. Tidak terlalu berat. Ya, tawaf sa'i tidak terlalu berat. Ya, yang berat karena ada orang yang sudah berkali-kali haji masih pengen lagi sehingga menumpuk di sana. Kemudian di dalam bab muamalah. Ya. Oh ya, sebelum sampai ke sana kita lihat banyaknya pengurangan ya. Belum lagi ikhwah, dalam pelaksanaan ibadah seperti ini terkadang ada orang yang digugurkan kewajibannya dalam keadaan tertentu. Ya, orang yang safar gugur kewajibannya untuk sholat Jumat. Ya.
Orang yang hujan, gugur kewajibannya sholat berjamaah. Ada wabah seperti sekarang ini, gugur kewajibannya sholat berjamaah. Orang yang musafir, ya juga gugur kewajibannya untuk melaksanakan puasa. Lebih afdal dia tidak berpuasa. Kemudian pengurangan kadarnya, ada yang betul-betul digugurkan seperti tadi. Ada yang hanya dikurangi kadarnya. Seperti sholat yang tadinya 4 rakaat boleh diqasar jadi 2 rakaat. Bahkan ya akhwan, boleh juga dijamak sekaligus diqasar. Wah, ini mudah sekali. Bahkan boleh diqadha di tempat di waktu yang lain. Bahkan ada kewajiban bisa ditukar dengan kewajiban yang lain. Ketika mengalami kesulitan, yaitu wudu. Tidak mampu berwudu, tayamum. Kemudian juga mendahulukan, ini bentuk kemudahan ya. Mengerjakan sesuatu sebelum waktu yang telah ditentukan. Sebetulnya tapi boleh seperti jamak takdim. Asar belum masuk waktunya, tapi boleh kita lakukan sekarang demi ada maslahat. Namanya jamak takdim. Atau menangguhkan. Jamak takhir, sholat duhur kita boleh tangguhkan. Jadi jamak takhir. Saya pernah bawa sebuah perusahaan pergi suatu, terus ada ekspatriat 2-3 orang itu, orang bule. Dia tahu kita, dia tanya, kenapa kamu nggak sholat? Ini sudah, no, kita sudah jamak tadi. Wow. Dia pikir agama ini kok susah sekali dimakai. Ternyata bisa ya, ya. Dia takjub melihat agama kita ini bisa, dikira ribet sekali. Saya kemarin 2 hari yang lalu, sehari yang lalu ya, saya mengislamkan orang Amerika di masjid dekat rumah. Alhamdulillah ya bisa paham ya. Dia pikir agama ini ribet katanya, ternyata mudah. Agama ini mudah karena datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala adalah Rahman Ar-Rahim. Kemudian Rasulnya juga disifati dengan Ar-Rahman. Bil mu'minina raufur rahim. Al-Quran juga di kitab rahmat. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Quran adalah rahmat, kasih sayang. Oleh karena hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, atau juga bisa dalam bentuk perubahan. Bentuk perbuatan berubah sesuai dengan keadaan dihadapi. Seperti salat ada namanya salat khauf. Ketika menghadapi musuh berubah, makanya Khalid bin Walid ketika masih musyrik, ketika Nabi SAW mau berangkat kalau nggak salah umrah Hudaybiyah, umrah yang pertama. Khalid kata Khalid, kita tunggu mereka sholat. Karena orang Islam kalau sholat mereka lengah, kalau udah sujud kita serang dia. Ternyata Allah Ta'ala lebih dahuluan memberitahu Rasul, ini sholat khauf caranya. Kaget Khalid, ternyata dirubah sab yang sab pertama itu sujud, yang sab kedua tidak menghadap. Kaget Khalid bin Walid, enggak jadi perang ternyata ini. Lihatnya. Tadinya Khalid bilang kalau mereka lagi sujud, mereka enggak ngelihat apa-apa, kita serang. Ternyata Khalid kaget melihat ternyata sholatnya berubah. Bukan sholatnya berubah, artinya tata caranya berubah sesuai dengan keadaan waktu lagi kondisi perang. Jadi subhanallah jamaah, apa yang membuat sulit Islam kadang-kadang karena itu tadi perbuatan berlebih-lebihan. Apa ya akhi? Bid'ah. Bid'ah ini yang membuat beban kaum muslimin jadi berat. Karena ada suatu perbuatan yang diada-adakan, yaitu bukan syariat tapi dianggap syariat. Maka berat ini. Ada teman yang tinggal lama di Mekah. Dia bilang, Ustaz, Masya Allah, di rata-rata orang di sini, Masya Allah, mudah bersedekah. Makanya saya lihat negeri yang paling banyak charity-nya itu Saudi Arabia katanya. Allah alam. Nyumbang Aceh, nyumbang ini. Karena di sana nggak banyak pungutan-pungutan, ada peringatan ini, nyumbang. Ada peringatan ini, nyumbang. Beban banyak. Bayangkan ada satu kampung, ada teman, Ustaz, di kampung kami kalau Rabiul Awal itu ada semacam kayak kewajiban.
bikin maulidan di setiap rumah. Dan itu harus ngadain sawah. Kalau nggak bikin kayaknya malu sama tetangga. Wah ini kamu nggak cinta Rasul. Sehingga harus ngutang kiri kanan. Ini yang bikin syariat ini terasa beban. Karena ada orang yang membuat ibadah-ibadah. Dan ibadah beban. Nah kalau ditambah-tambah berat jadinya ikhwah. Nah ini yang merusak kemudahan dalam Islam. Sehingga kadang-kadang orang ribet amat sih jadi. Syariat sholat berjamaah mudah. Tapi kadang-kadang selesai sholat imamnya baca doa panjang. Ada orang pengen segera pulang. Gak enak meninggal karena doanya lama banget. Kadang-kadang sholatnya 1 menit, doanya sampai setengah jam. Padahal justru berdoa di dalam sholat. Bukan setelah selesai sholat. Belum lagi antara azan dan qomat. Kadang-kadang ada sholawatan sholat ini. Orang mau berzikir, orang mau berdoa gak jadi. Kenapa? Makanya betul kata Al-Hasan bin Atiyah rahimahullah. Tidaklah orang mengadakan bid'ah pasti akan melenyapkan sunnah. Dan Allah tidak akan mengembalikannya sampai hari kiamat. Jadi kalau muncul bid'ah sunnah pasti lenyap. Orang mau berdoa. Kata Nabi antara azan dan qomat doa tidak ditolak. Tapi muazzinnya sholawatan. Bahkan nyanyi-nyanyi yang kadang-kadang nyanyi-nyanyi. Mana itu ya? Orang mau berdoa. Orang terlambat datang zikir berjamaah keras-keras ya. Orang yang mau sholat masbuk gak bisa sholat. Kenapa? Nah ini yang bikin kadang-kadang ya ikhwan nih. Merusak keindahan, kemudahan Islam. Adalah perbuatan yang diada-adakan. Kenapa? Karena beban baru. Ya, bikin beban yang seharusnya tidak diperintahkan. Makanya kaidah di antara bentuk kemudahan dalam agama kita bahwa di antara kaidah dalam masalah ibadah adalah kaidah asalnya, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Itu dia. Jadi jangan dibalik. Ah nggak apa-apa, nggak ada yang melarang kan? Ya memang betul nggak ada yang melarang. Kemarin ada orang setiap mau azan Pak, dia baca macam-macam. Terus ada ikhwan kita negur, Pak langsung aja azan Pak, nggak usah baca lebih banyak bacaannya daripada azannya. Dia bilang, memang ada yang melarang? Ada larangannya enggak katanya? Daripada saya dangdutan. Nah lihat ini kaidah, pegang erat-erat kaidah ini. Agak perintah ibadah, tunggu perintah, baru kita lakukan. Kalau enggak bebannya banyak banget kita ini. Ya tapi itulah tadi ya, kita kadang-kadang yang penting niatnya. Nah ini. Ya. Kata para ulama, manistahsana, barang siapa yang menganggap baik sesuatu, berarti dia telah menuduh Rasulullah. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang menganggap baik sesuatu yang Allah dan Rasul SAW tidak pernah melakukannya, berarti dia telah menganggap Rasul SAW mengkhianati risalah ini. Dan ini ikhwana azanillahu wa iyyakum. Jadi mudah sekali. Salat berjamaah mudah. Ya. Peringan jamaahnya, beringankan soal ini. Falyatajawwaz. Ya. Baik hadirin, bahkan ya akhwan ya azani Allah wa iyyakum, ada orang yang sedang dikerubungi ketika dalam safar. Kata Nabi, kenapa dia? Ya Rasulullah, dia berpuasa. Ya. Kata Nabi, suruh dia berbuka. Ya, tidak boleh. Kata Nabi, halakal mutanatti'un, celaka orang yang terlalu melampaui batas. Ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di antara kata beliau di sini itu tadi dalam bab muamalah ya, dalam bab muamalah kaidahnya lebih enak, lebih mudah karena kaidah dalam muamalah boleh ya sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli, munakahat, apa saja itu boleh ya sampai ada dalil yang melarangnya. Ya, makanya kalau dalam muamalah ada bukunya Ustadz Erwandi hafizahullah taala ya, harta haram ya. Nanti kalau sudah menguasai itu udah. Yang penting jadi kalau dalam muamalah yang haramnya aja tahu, Pak. Selama tidak termasuk dalam haram ini ya sudah lakukan. Mudah, kenapa? Muamalah manusia luar biasa. Mendominasi kehidupan kita, bermuamalah. Berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan ini. Maka Allah Ta'ala mudahkan apa? Boleh hukumnya sampai ada dalam makan dan minum. Asal hukumnya semuanya boleh. Jadi kalau ada sesuatu benda atau makanan, kita nggak tahu hukumnya.
Cari aja apa ada termasuk yang haram nggak? Kalau tidak, boleh halal dimakan. Jangan dibalik dalam masalah muamalah, pokoknya haram semuanya. Tidak, dibalik. Asalnya semua haram, asalnya semua benda ini halal, sampai ada dalil syariat yang mengatakan itu haram. Nah, ini termasuk kemudahan dalam beragama. Ya, dalam bab menikah juga. Ya. Ya, Allah Ta'ala membolehkan kita menikah lebih dari satu. Ya. Dan ini Allah paling tahu apa yang kita butuhkan, maslahat bagi kita, ikhwan. Allah tahu bahwasanya laki-laki ada orang yang tidak cukup istrinya satu. Ada orang yang mungkin butuh istri 2, ketiga, maka dibolehkan, tapi tidak boleh banyak-banyak, 4 saja. Waduh Ustaz, jangankan 4 1 aja. Ya, ya. Nah ini ikhwan ya azani Allahu wa iyyakum. Bahkan ya memberi nafkah kepada istri juga ya, mahar dimudahkan. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik walimah adalah walimah yang mudah. Pernikahan yang mudah, maharnya ringan. Tapi kita meribet-ribetkan. Coba lihat Pak, akad nikah di Indonesia ini. Ribet banget Pak. Orang mau menikah itu, aduh. Ya harus di hotel, harus ada. Alhamdulillah dengan adanya pandemi ini juga memudahkan banyak orang. Undangan harus ini, dia harus di hotel, harus begini. Belum lagi adat-adatnya ini. Kadang-kadang lebih mahalnya di situ. Sehingga kadang-kadang kok ribet banget kita mau menikah. Padahal cuma akad nikah, mahar boleh hanya dengan cincin. Kata Nabi walaupun dengan cincin perak. Walimah aulim walau bisyat. Kata Nabi bikin walimah walaupun hanya dengan kambing 1. Murah. Tapi kita bikin ribet. Apa yang bukan agama dimasukkan ke dalam agama. Mudah sekali agama ini. Dalam bab muamalah. Taib hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan contoh terbaik di dalam masalah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dapati ada orang selain Nabi, para ulama, mungkin ada yang sangat keras dalam beragama. Tidak bisa jadi contoh. Mungkin dia untuk dirinya sendiri ya silakan. Tetapi contoh terbaik adalah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW contoh terbaik. Ya, dan karenanya ya akhi, Rasulullah SAW marah kalau ada orang yang melampaui batas. 3 orang datang ke rumah Nabi SAW. Setelah mereka mendengar bagaimana ibadah Nabi, lalu mereka mengatakan, siapa kita ini? Kita ini enggak diampuni dosa kita. Nabi SAW sudah diampuni dosanya. Kita harus lebih dari itu. Maka salah satunya mengatakan, saya ingin sholat tiap malam, tidak mau tidur. Satu lagi mengatakan, saya ingin puasa wisal. Ini dilarang dalam agama kita, puasa terus menerus. Yang satu mengatakan, saya tidak ingin menikah. Rasulullah SAW menegur mereka. Kata Nabi SAW, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kau tadi yang bilang begini-begini. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah, aku yang paling takut, aku yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni, tapi aku asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku kadang tidak berpuasa. Wa usalli wa arqud. Saya salat malam tapi saya juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku berpuasa dan aku menikah dengan banyak wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnah ini, agamaku ini, maka bukan dari saya. Dia Nabi menafikan. Karena akan ada orang-orang yang akan berlebih-lebihan dalam seperti ini. Ya, maka Nabi SAW mau inilah sunnahku, jangan melampaui batas. Ya. Tadi ada 2 setan datang dalam bentuk 2, ya, ifrat, berlebih-lebihan, dan di setiap agama ada. Orang Yahudi berlebih-lebihan dalam Uzair. Orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena itu Nabi mengatakan, la tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan memujiku. Sebagaimana Nabi Isa dilebih-lebihkan. Katakanlah abduhu wa rasuluh. Katakan Muhammad hamba dan rasulnya. Tapi kita ini kadang-kadang begitu ya, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Ya, sehingga kita melampaui batas. Sudah masuk waktu itu ya? Masuk waktu Ustaz ya? Oh, Masya Allah, tidak terasa. Saya kasih, karena kita tidak boleh lama-lama Pak ya.
1 menit saja ada khulasah. Oleh karenanya di antara kaidah dari hadis ini ada kaidah mengatakan al-masyaqqatu tajibu taysir. Jadi kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Dalam Islam itu ya, kesulitan, di mana ada kesulitan dalam melaksanakan ibadah pasti ada kemudahan di situ. Ini orang yang tidak bisa sholat berdiri dimudahkan, boleh sholat duduk. Ada yang tidak bisa berwudu, ada tayamum. Semua kesulitan dalam beribadah kepada Allah di sana ada kemudahan. Bahkan yang haram bisa jadi halal kalau dibutuhkan, seperti makan daging babi. Tapi kalau tidak ada lagi lapar di tengah hutan, adanya celeng, maka boleh dimakan. Kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian juga Allah Ta'ala katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Taib hadirin, khulasanya kemudian di sini lawittaba'an nasuddin allati syara'allahu lazalat masyaqqa wal anat. Seandainya manusia mengikuti agama ini sesuai dengan syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka kesulitan akan hilang, kemudahan akan datang. Bagi orang yang tahu agama, dalil, tahu sunnah ya ikhwan, mudah bagi mereka. Kadang-kadang kita ini ya karena tidak tahu agama, maka kita beragama berlebih. Makanya itulah pentingnya. Maka Nabi mengatakan al-qasda, sederhana. Tablughu, kalian akan sampai. Lanjutan ayat ini, lanjutan hadis tadi. Sederhanakanlah. Ya, sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, ini yang paling mudah. Ya, ini kaidah. Kemudian at-taysirus syar'i dhabituhu an-naql la al-aql. Ya, kemudahan syariat ukurannya adalah nakli, dalil bukan perasaan. Ini tadi tidak boleh, wah ini kan agama mudah, tidak. Dalil yang jadi kemudahan adalah dalam bentuk ada dalil yang mungkin. Kullama kanatil fitratu salima lamassat yusra syariah. Ya, maka fitrah yang bersih ya, maka ini yang insya Allah akan merasakan ya agama yang mudah ini, karena Al-Quran, agama kita ini diturunkan oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia. Hadza wallahu a'la wa a'lam, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.